bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita dengar dalam bacaan tadi, khususnya dari bacaan Injil? Yesus memanggil ke-12 muridnya. Tentu kita tahu siapa mereka, kita hafal barangkali. Mereka kebanyakan orang-orang sederhana, nelayan. Petrus dan saudaranya, Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, mereka itu nelayan.
tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi bisa Yesus memanggil mereka. Bisa ya. Juga yang lain. Matius itu seorang pemungut cukai, tagih bea, tagih pajak, tagih belasting. Dia bekerja sama dengan penjajah Roma. Tapi kok bisa Yesus panggil mereka? Tadi Yesus juga pesan mereka supaya mereka menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Bukankah mereka itu cuma nelayan biasa, penagih pajak, bukan dokter, bukan perawat, bukan mantri, bukan tenaga medis. Tapi kok bisa? Tuhan mau menjadikan yang tidak diperhitungkan oleh manusia menjadi orang yang sungguh diperhitungkan di mata Tuhan. Kalau mereka membuka hatinya untuk menerima tanggung jawab, kalau mereka bersedia untuk dipakai menjadi instrumen, menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kebaikan, kasih, damai, cinta kasih, sukacita. Kita dengar juga bahwa Yesus berpesan kepada mereka, jangan beralih ke bangsa-bangsa lain. Bahkan dia ingatkan, jangan masuk ke daerah Samaria. Di sini bukankah kita tahu bahwa Tuhan menyayangi kita semua manusia? Kenapa Yesus menyampaikan murid-muridnya untuk pertama-tama mencari orang-orang Israel? Juga kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan memanggil ke-12 orang itu hanya dari daerah sekitar situ? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa pengalaman awal, yakni orang-orang yang dia pilih untuk mengikuti dia, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau menanggalkan manusia lamanya, mengenakan manusia baru, yakni mengenakan Kristus sendiri, menjadi baru. Sungguh dekat, sungguh tahu persis siapa Yesus dengan sabda dan cara hidupnya. Supaya mereka bisa digunakan sebagai alatnya, sebagai pekerja-pekerjanya. Yesus juga mengingatkan ke mereka, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kita berpikir, aduh, bagaimana bisa? Kita tidak bisa hidup kalau semuanya cuma-cuma gratis. Kamu sudah terima gratis, beri juga dengan gratis. Tapi itu bukan maksudnya. Bahwa kasih, damai, sukacita, kerahiman kita terima dengan cuma-cuma. Karena itu hendaknya kita berikan damai, sukacita, kasih, kebaikan, pengampunan juga dengan cuma-cuma. Bisakah kita lakukan itu dalam hidup dan karya kita? Bukankah kita semua ini yang sudah dibaptis
menerima tanggung jawab yang sama sebagai pekerja Tuhan di ladang anggurnya. Bukan cuma para biarawan-biarawati, bukan cuma kelompok religius, tidak, semua kita. Beberapa minggu lalu, ketika saya disampaikan oleh salah satu kenalan saya di Rosendal, walaupun saya belum pindah ke sana, tapi diminta untuk mengunjungi salah satu orang yang tinggal di hospice di Rosendal. Saya juga mengenal dia. Dia temannya dari Indonesia, walaupun mereka sudah putus, tapi toh sebagai teman tetap berteman mereka. Dia seorang dosen. Dia katakan kepada saya, "Ya Clement, saya dulu dibaptis, menerima komuni, menerima sakramen penguatan, tapi setelahnya saya tidak hidup lagi tidak menjalani apa yang menjadi kebajikan saya sebagai orang yang sudah dibaptis. Bahkan saya memilih jalan hidup lain, bahwa mungkin pengertian tentang Tuhan hanya ciptaan manusia." Saya ketawa. Terus sekarang karena dia mengalami kanker dan sudah divonis hidup tidak lama lagi, tapi itu sekarang sudah hampir 2 bulan. Kata dokter cuma beberapa minggu sampai paling kurang 1 bulan. Tapi sekarang sudah 2 bulan. Bahkan kelihatannya agak segar. Dia mengalami kanker prostat. Setelah ngobrol tentang Tuhan, tentang hidup baru, kita ngobrol. Kadang-kadang dia tanya, hidup baru, hidup di akhirat tuh modelnya seperti apa? Dan nama Tuhan itu apa sesungguhnya? Namanya yang sebenarnya itu apa? Terus saya oke, terima kasih. Saya katakan kepada dia, "Ruth, model hidup baru itu saya sendiri juga belum pernah alami, dan orang yang sudah mati belum pernah datang dan sampai kepada saya, Clemens, hidup baru nanti itu seperti gini." Tidak pernah alami. Tapi yang kita baca dalam Alkitab, yang kita dengar dari sabda Yesus, yang kita baca dari surat-surat apostolis, yang kita baca dari buku-buku para nabi, perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak referensi yang mengingatkan kita bahwa ada bentuk hidup baru. Tapi bentuk hidup baru modelnya yang mana kita tidak tahu. Biarkan Tuhan menjadikan satu kejutan buat kita. Ya. Apa yang kamu rasakan kalau ada phrasing untuk kamu? Terharu, senang. Ya, itulah. Nanti kalau kita alami di sana, kita terharu, kita senang. Dan namanya, kita menggunakan bahasa kita untuk menyebut Dia, Tuhan. Tapi bahwa Dia memperkenalkan dirinya dalam tradisi dari Alkitab kepada Musa, dia hanya katakan, "Aku adalah Aku ada. Aku ada untukmu. Aku ada untuk kamu. Aku ada untuk kamu semua." Saya bilang, "Lihat, mamamu berusia 91 tahun. Tapi setiap kali setia mengunjungi kamu, Dia ada untukmu. Juga di saat kamu sakit seperti ini." Dia diam. "Oh ya, is that so?"
Is dat zijn naam? Ja, zijn naam is ik ben er voor jou, voor iedereen. Oh ja. Oké. Dan kan hij mij vergeven? Tuurlijk. Bisakah dia mengampuni saya? Ya. Tuhan itu Maha Pengampun, dia akan mengampuni. Bahkan dia bisa memakai kamu sebagai alatnya. Benarkah? Sejak itu sepertinya hidupnya dia ada semangat hidup. Jadi sampai sekarang ya di hospice, tapi sekarang dia sudah urus kartu. Dia sebenarnya punya mobilnya mahal sekali. Tapi karena dia tidak punya kekuatan, tapi dia urus kartu supaya dia bisa naik bus kapan saja dia boleh kemana-mana. Siapa tahu. Dan saya bilang kepada dia, kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Tapi satu hal pasti bahwa semua kita yang telah dibaptis, semua kita yang mengaku pengikut Kristus, kita semua ini adalah pekerjanya. Pekerja di bidang apapun, hadirkan kasih kebaikan Tuhan. Makanya dia bilang, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai pekerja untuk mengirim para pekerja supaya bisa menuai. Tadi Yesus ingatkan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada orang-orang sakit. Kita tahu penyakit sakit zaman sekarang itu sekian banyak. Bukan sakit fisik. Sakit ingat diri. Sakit bahwa kita hanya memikirkan kelompok kita. Sakit yang hanya mengejar keuntungan. Sakit di mana kita tidak mau dengan orang lain, hanya orang-orang tertentu. Itu juga jenis-jenis penyakit. Dan itu harus diobati. Harus ada yang terapi kita. Karena itu Tuhan butuh sekian banyak pekerja. Kita inilah pekerja-pekerja Tuhan. Mari saudara-saudariku, mari kita buka hati kita masing-masing, menanggapi undangan, menanggapi tawaran kebaikan dari Allah yang meminta kita untuk menyalurkan kebaikan dan cinta kasih-Nya. Kita tahu kita cuma manusia yang terbatas, tapi seperti Musa, Tuhan memanggil, mengundangkan dia. Musa protes, saya tidak pandai bicara Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau saya pilih. Tidak ada yang mustahil kalau semuanya datang dari Dia. Dia menyanggupkan kita, Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita. Dia menggunakan kita sebagai alatnya. Sejauh mana kita tanggapi tawaran undangan dari Tuhan.